Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita bakal bahas tentang akhirat online lagi tentunya, dan kita bakal ngerjain soal CV aneka ragam dengan PPN yang terbaru. Nah, langsung aja, saya udah nyiapin soalnya dan akhirat online. Jadi, pertama kita harus masuk dulu di database, di tampilan database Accurate Online terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, kita harus buka soal CV aneka ragam. Ini udah saya kumpulin ya dari beberapa latihan soal, dan saya mau pilih latihan soal yang CV aneka ragam. Oke, next. Habis itu, kita kerjain dulu dari soal ini ya, dari soal CV aneka ragamnya. Sebentar, saya zoom dulu. Nama lengkapnya ditulis, kemudian kelas, misalkan kelas 12 AKL. Instansinya misal SMK Seada Jakarta. Oke, next. Kemudian klik berikutnya. Setelah itu, kita bakal dikasih soal pilihan ganda. Nah, soal ini wajib dikerjakan. Langsung aja. Kalau yang pertama, jawabannya itu ini untuk menyimpan transaksi. Jadi, fungsi dari icon ini ya. Next, kemudian, manakah alamat web yang tepat? Accurate.id, cek ya. Kemudian, media apa yang digunakan? Pasti Google Chrome. Kemudian, master data Excel-nya, yang digunakan setup awal database itu kecuali daftar karyawan. Next, fungsi fitur berikut. Nah, ini yang ditanda panah itu daftar sekarang dengan tampilan akhirat yang terbaru. Berarti pilihnya membuat akun baru. Next, metode persediaan apa yang tersedia di akhirat online itu ada Vivo sama Average. And then, menu apa yang ditunjuk pada gambar di bawah ini penjualan ya. Kalau yang RP itu penjualan, kemudian ini menu pembelian, dan yang terakhir ini menu aset tetap. Oh, ada lagi, satu lagi, master data yang diimpor ke Accurate Online itu menggunakan format apa? Formatnya pasti Excel, yang udah pernah ngerjain pasti tahu. Oke, next. Kita klik berikutnya. Selanjutnya, di sini ada tampilan soal praktik. Jadi di soal praktik ini, kita bakal ngerjain um, soal ini ke Accurate Online kita yang barusan udah kita buka nih di database-nya, bakal kita buat di sini. Nah, soalnya itu ada di sini, jadi nama perusahaannya apa, kemudian informasinya bagaimana, kemudian transaksinya itu apa, itu udah ada di sini di soal praktik. Dan di saat kita ngerjain ini, pastinya kita bakal nemuin beberapa pertanyaan uraian. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang wajib kita jawab nantinya. Oke, sebelum kita mulai ngerjain soal praktiknya, kita terlebih dahulu harus nyiapin Excel-nya. Nah, data Excel-nya itu udah saya siapkan di link ini. Jadi, ada link data Excel, bisa langsung diklik aja. Kemudian kita bakal diarahkan ke Google Drive. Jadi drive ini tuh berisi beberapa data Excel yang bakal kita gunakan untuk mengerjakan soal praktik. Karena kita bakal ngerjain soal CV aneka ragam, berarti kita pilih yang CV aneka ragam. Oke, kita download satu persatu. Klik titik 3 di kanan ya, kemudian klik download, kemudian di daftar barang juga seperti itu, kemudian daftar pelanggan juga seperti itu, pemasok, aset tetap, dan daftar akun.
akun. Jadi semuanya dapat satu-satu. Oke, seluruh data Excel ini kelima-limanya udah kita simpan di penyimpanan komputer atau laptop kita. Atau bisa juga di HP ya. Jadi nanti bisa cari aja di manager file atau di file penyimpanan laptop atau komputer, nanti bisa arahkan ke bagian dan kita langsung aja ke tampilan soal dan uh, data usaha. Akhirat online yang tampilannya data usaha. Oke, kita buat data usahanya terlebih dahulu. Caranya, klik plus data usaha atau kalau misalkan akunnya masih baru, biasanya buat data usaha ada tuh. Nanti klik aja yang ikonnya warna merah. Kemudian kita tulis CV aneka ragam di kolom nama usaha. Nah, karena ini aneka ragam yang terbaru, jadi saya gunakan nama CV aneka ragam 11%. Next, bidang usaha. Bidang usahanya dilihat di sini. Bidang usaha itu ada agar atau lainnya. Berarti kita cari di sini bidang usahanya lainnya. Next, kalau udah, klik buat data usaha. Tunggu sampai akhirat online ini bakal ada tampilan yang kita harus mengisi beberapa data informasi perusahaan tersebut. Berarti klik lanjutkan kalau ada tampilan seperti ini. Kemudian, nah tadi yang saya maksud ini ya. Jadi ada beberapa informasi perusahaan yang harus kita masukkan ke dalam tampilan ini, yaitu nama perusahaan tadi udah ya nggak usah diubah. Kemudian kategori usaha. Kategori usaha itu ada di level distribusi. Lihat di soal yang kasus CV aneka ragam itu yang ada tabelnya level distribusi retailer. Kalau di sini nggak ada, cukup tulis aja retail. Nanti ada. Oke, next, tanggal mulai data. Di sini juga ada tanggal mulai data atau tanggal mulai atau tutup buku atau cut off itu 31 Desember 2022. Berarti di sini ketik aja 31/12/2022. Enggak kelihatan ya, tapi ini udah benar 31 Desember 2022. Kemudian metode biaya persediaan. Di sini juga ada metode biaya persediaannya pakai first in, first out. Berarti pakai FIFO. Next, kalau udah, kita lanjutkan tahap selanjutnya. Pastinya klik selanjutnya. Next, di tampilan ini, karena kita bakal menggunakan akhirat online, berarti kita pilih yang akhirat online. Next, selanjutnya, nah di tampilan ini menyiapkan akun perkiraan. Jadi di sini kita bakal ditanyain, mau menggunakan data akun perkiraan yang ada di akhirat, yang disediain akhirat online, atau kita punya data sendiri. Nah, berhubung tadi kita udah download data Excel, ada data akun, barang, kemudian pelanggan, pemasok, aset tetap, dan lain sebagainya, berarti otomatis kita punya sendiri dong. Jadi kalau punya sendiri, checklist ini dihilangin, atau centang ini dihilangin. Jadi kosong ya. Kemudian klik selesai. Selanjutnya kita bakal diarahkan ke tampilan berita. Kalau tampilan berita ini nggak usah ya, kita nggak perlu. Kita langsung aja ke tampilan persiapan data perusahaan. Jadi berita tadi di close, ada X di samping berita, itu close aja. Next, di tampilan persiapan data perusahaan. Hal yang pertama kita atur adalah um, kita harus mengatur beberapa fitur yang ada di sini. Jadi, fitur yang di sini, ini tuh fitur utama akhirat online. Kita harus mengatur fitur mana yang bakal kita pakai dalam operasional perusahaan CV aneka ragam. Nah, cara ngaturnya itu klik kelola fitur. Next, di sini sesuai dengan soal ya, saya kira nggak perlu buka soal lagi karena setiap soal akhirat online latihan untuk ujian CADE itu pasti sama. Jadi di sini yang perlu
centang itu pajak dan pencatatan aset. Jadi selain itu dihapus checklistnya atau centangnya dihapus. Jadi di perusahaan nih fitur dasar itu pajak dan pencatatan aset, kemudian metode biaya persediaan tadi yang udah kita isi di awal ada first in, first out atau FIFO. Next, kemudian di penjualan, seandainya perusahaan ada penjualan. Di penjualan itu checklistnya penawaran dan pesanan penjualan, retur penjualan, jasa pengiriman, dan syarat pembayaran. Berarti penyesuaian harga atau diskon dihapus, tenaga penjual atau salesman dihapus, konsinyasi barang juga dihapus. Oke, berarti sisa 4. Nah, ini udah benar. Kemudian kita lanjut di bagian pembelian. Di bagian pembelian, kita hanya menggunakan fitur pesanan pembelian. Berarti selain itu, centangnya dihapus. Jadi hanya pesanan pembelian aja. Next, di persediaan juga hanya permintaan barang, berarti multi gudang, multi satuan barang, nomor serial atau produksi sederhana itu dihapus seperti ini. Kalau udah, kita lanjut ke perusahaan di sini. Jadi di atas fitur ini tuh ada perusahaan. Kenapa kita ke sini, bukan ke simpan? Karena kita bakal langsung isi informasi perusahaan secara lengkap. Namanya juga mau bikin usaha. Jadi otomatis semua informasi perusahaan, data perusahaan itu wajib dilengkapi. Nah, di sini ada nomor telepon, faksimili, email yang harus kita isi. Berarti kita harus lihat soal. Nah, soalnya kalau kita butuh data telepon, faksimili, dan email, berarti kita arahkan ke sini. Oke ya. Di sini udah ada teleponnya, faksimilnya udah ada, emailnya juga ada, berarti langsung kita ketik aja di sini. 021 400 500, and then faksimilnya 021 400 501. Kemudian emailnya anekaragam@gmail.com. Nah, kalau udah yang lainnya nggak perlu diubah, kita langsung ke alamat. Di atasnya info perusahaan ini, sampingnya info perusahaan ini itu ada alamat. Nah, alamatnya diisi. Jadi alamatnya sesuai dengan soal ya. Jalan Cempaka Mas nomor 119. Kemudian kotanya itu DKI Jakarta. Cari aja DKI Jakarta nanti muncul sendiri. Kemudian kita isi kode posnya. Kode posnya 11888 atau 11888. Kalau udah kayak gini semuanya lengkap, baru kita simpan. Kemudian kita bakal lanjut ke tahap berikutnya. Tadi kan kita udah download Excel-nya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita harus menginput atau memasukkan Excel yang barusan kita download ke dalam Akhirat Online ini, ke sini. Nah, caranya yang pertama kan impor daftar Excel yang daftar akun. Nah, kalau daftar akun caranya adalah klik buku besar, di akhiratnya ya, balik akhiratnya, kemudian buku besar, kemudian pilih akun perkiraan. Di tampilan akun perkiraan ini jangan ngisi di sini, enggak, karena kita bakal import, bukan buat. Kalau ngimpor itu langsung ke sini, icon yang warna hijau ada strip 3, warna hijau, itu diklik aja. Nanti bakal diarahkan ke tampilan seperti ini. Cari icon yang import data kayak gini ya. Nah, diimpor data ini diklik, kemudian impor dari Excel. Next, kita cari data Excel-nya. Berarti klik icon folder yang paling bawah nih di kotak ini. Karena tadi daftar akun, berarti otomatis kita pilih yang kode 1, daftar akun CV aneka ragam. Jangan sampai kebalik. Kalau udah klik open. Next, tahap selanjutnya adalah klik unggah. Kemudian di tampilan pemetaan kolom data langsung klik lanjutkan, jangan klik apapun yang ada di sini.
Jangan isi apapun yang ada di sini, langsung klik lanjutkan. Nah, di sini di konfirmasi impor data itu wajib checklist atau centang, lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Yang ini wajib selalu dicentang. Klik lanjutkan, selesai. Jadi, kalau yang tadi awal itu checklistnya dihilangin, yang waktu kita bikin data usaha pertama, nah saat nantinya kita impor data, itu checklistnya harus ada. Jadi, ada dua ya, ada perbedaan ya, yang apa bagian checklist atau bagian centangnya itu harus diingat-ingat. Kemudian klik tutup, kan udah selesai, udah berhasil semua. Nah, di tampilan ini bisa di close aja akun perkiraan. Nah, daftar akun kan udah kita impor. Selanjutnya itu ada daftar barang, pelanggan, pemasok, sama aset tetap. Di sini nih, kalau daftar barang itu kita impor dari kolom barang dan jasa. Klik impor data yang di sini di kolom barang dan jasa ya. Berarti kita balik di tampilan persiapan data perusahaan dulu. Sampai tampilannya sama seperti saya, kalian cari yang barang dan jasa, kemudian impor data. Next, cari sama kayak tadi, kalau tadi daftar akun, sekarang daftar barang. Kalau udah, klik open. Nah, kita bisa lihat dari judulnya ya. Jadi sini tuh um, yang merah-merah ini tuh artinya tampilan yang aktif atau yang lagi kita kerjain. Ini aja judulnya impor barang dan jasa. Otomatis yang bakal kita masukkan Excel-nya adalah daftar barang. Next, kemudian klik unggah kayak tadi. Di sini jangan klik apapun, langsung klik selanjutnya. Dan di sini klik checklist, checklist atau centang wajib banget. Kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya, kalau udah selesai berhasil, kita tutup. Nah, next nih bagian pelanggan sama kayak tadi. Kalau ini kan judulnya aja pelanggan, otomatis kita harus mengupload daftar pelanggan. Cari daftar pelanggan, kode 3. Kemudian klik open, kemudian unggah lagi, kemudian lanjutkan, kemudian centang, lakukan update data, kemudian lanjutkan. Oke, tutup. Selanjutnya ada yang pemasok. Sekarang kita masukin yang pemasoknya. Sama kayak tadi, cuma bedanya sesuai judul. Kalau pemasok berarti daftarnya, daftar yang harus kita upload adalah daftar pemasok. Gitu. Next, unggah, klik lanjutkan, checklist konfirmasi impor data, lanjutkan. Nah, tutup. Next, ini udah selesai semua. Nah, kas dan banknya udah diimpor, Bu? Enggak. Kenapa? Karena kas dan bank udah masuk di daftar akunnya tadi. Yang kita masukin dari sini, buku besar akun perkiraan, jadi tidak perlu. Oke, selanjutnya ada satu daftar Excel yang belum kita impor, yaitu daftar aset tetap. Berarti tahap selanjutnya setelah mengimpor daftar pemasok adalah klik fitur aset tetap, kemudian kategori aset. Fitur aset tetap, kemudian kategori aset. Sini kita bakal masukin kategori asetnya. Nah, kategori asetnya itu kita bisa lihat di soal. Jadi buka soal ya. Di soal bagian impor daftar aset tetap. Nah, nih, buat kategori aset dan impor daftar aset tetap. Nih, kategorinya itu ada di kolom ini. Daftar aset tetap, kelima, kemudian kategori asetnya itu ada tanah, gedung, peralatan. Masukin satu persatu. Tadi tanah, simpan, ketik gedung, simpan, satunya ketik peralatan, simpan. Selesai. Lanjut, sekarang kita masukin Excel-nya. Caranya gimana? Klik aset tetap, pilih aset tetap.
Sekarang beda, pilihnya aset tetap, bukan kategori. Pasti ada di tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini, biarin aja. Kita perlu klik yang ini, icon yang warna hijau. Sampingnya data baru. Kemudian cari import data, icon import data, import dari Excel. Next, cari filenya di sini. Tadi kan 1, 2, 3, 4 udah selesai di upload ya. Sekarang kita pilih yang daftar aset tetap CV aneka ragam. Klik open. Ini ya, berarti 5 daftar aset tetap. Klik unggah, klik lanjutkan. Nah, di sini nggak ada checklist, nggak ada centang, berarti langsung aja klik lanjutkan. Tiga data berhasil diproses, berarti selesai, klik tutup. Nah, ini udah masuk semuanya. Kalau udah, di close aja aset tetapnya, di close lagi kategori asetnya. Udah, kemudian tahap selanjutnya yang terakhir adalah kita harus melakukan proses akhir bulan. Jadi, data yang kita masukkan itu per tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan transaksi yang bakal kita kerjakan adalah transaksi yang dimulai bulan Januari 2023. Otomatis beda bulan. Kalau beda bulan, kita harus tutup data atau closing dulu. Caranya, klik perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Closing per bulan ya, berarti bulannya bulan Desember. Tadi sesuai data awal. Kemudian tahunnya 2022. Kalau udah simpan. Nah, selesai sampai dengan proses akhir bulan yang ini. Lanjut kita lihat di soal. Ini belum mulai transaksi ya. Jadi saya arahkan ke sini. Ini udah ada petunjuknya. Jadi nanti kalau misalkan bingung bisa dilihat di sini ada petunjuknya. Kemudian lakukan proses akhir bulan barusan udah kita lakukan. Kemudian cocokkan saldo awal dengan saldo akhir pada neraca berikut. Ini udah ada kunci jawabannya. Jadi setelah itu kita harus mencocokkan laporan keuangannya. Kalau laporan keuangan kita bisa lihat di fitur daftar laporan, kemudian klik daftar laporan. Nah, di sini ada banyak banget daftar laporan atau laporan keuangan yang disediakan oleh Accurate. Terserah kita mau pakai yang mana. Nah, berhubung dari soal yang ditampilkan adalah judulnya Neraca Indeks Kontrol periode 31 Desember 2022. Berarti kita cari neraca atau indeks kontrol. Tanggalnya 31, kita ubah ya per tanggal 12 2007. Next, tampilkan. Nah, nanti bakal muncul tampilan dari daftar laporannya. Gini. Kita cocokkan di soal, apakah sama-sama ya? Kelihatan bisa di scroll. Nggak kelihatan sih. Jadi ini tuh 2 miliar berapa? Di sana kelihatan intinya 2 miliar 393 juta 530 ribu rupiah. Oke, next. Udah selesai daftar laporannya, udah nggak perlu lagi. Kita cuma buka aja, berarti ditutup, kemudian proses akhir bulannya juga ditutup. Next, kita bakal kerjain transaksi. Barulah kita masuk ke transaksi 1. Ini dia transaksinya. Jadi, tampilan transaksinya itu seperti layaknya dokumen transaksi yang ada di perusahaan. Kayak gini ya. Jadi langsung aja kita kerjain dokumen transaksi 1. Dokumen transaksi 1 itu judulnya pembayaran. Nah, di sini ya, CV Aneka Ragam adalah perusahaan kita, kemudian pembayaran penerimaannya nggak ada, tapi kita bakal bayar apa? Ada di kolom beban dan biaya, ada beban gaji 5 juta. Ini pembayaran gaji bulan Desember 2022. Berarti kalau pembayaran, kliknya kas dan bank. Kemudian pilih pembayaran.
Nah, di sini tanggalnya kita ubah sesuai tanggal soal 2 Januari 2023. 0201-2023. Kemudian ya. Kemudian di kas dan banknya kita membayar melalui apa? Di sini udah ada nih melalui kas, berarti pilih di sini kas. Udah selesai di sini, baru kita isi. Kita bayar apa? Beban gaji senilai 5 juta. Masukkan di sini, cari akun perkiraan beban gaji 5 juta. Oke, kemudian klik lanjut. Kalau udah seperti ini tampilannya, nih, berarti udah selesai, udah sesuai, langsung aja klik simpan. Berarti transaksi satu selesai. Next, transaksi 2. Ada permintaan barang. Kalau udah transaksi satu selesai, boleh ininya ditutup aja pembayarannya. Kemudian kita ke transaksi 2. Ini judulnya permintaan barang. Kalau permintaan barang ada di persediaan, fitur persediaan dicari, kemudian cari permintaan barang. Kemudian tanggalnya diubah jadi tanggal sesuai dokumen transaksi 03/01/2023. Kemudian tipenya beli barang. Kemudian cari barangnya yaitu coklat masak vanila 100 pieces. Kemudian coklat masak strawberry juga sama. Kemudian satunya coklat masak green tea. Kalau udah kayak gini langsung udah sesuai seperti ini. Kalau udah sesuai seperti ini, isinya langsung simpan. Oke, next. Selanjutnya lagi. Transaksi 2 selesai, kita lanjut transaksi 3. Pesanan pembelian. Jadi di judul itu ada di sini ya, di setiap dokumen transaksi itu ada judulnya dan ini menggambarkan fitur apa yang bakal kita pakai. Kalau pesanan pembelian berarti pertama ini close dulu ya, permintaan barangnya ditutup. Kemudian apa pesanan pembelian berarti pilihnya pembelian, kemudian cari pesanan pembelian. Kayak di pesanan pembelian ini, kolomnya itu ada kolom, sebentar, saya buka. Ada kolom pemasok, tanggal, kemudian barang apa yang dipesan. Nah, kita lihat di soal. Jadi, pemasoknya adalah, karena kita CV aneka ragam, berarti pemasoknya ini ya, kepada siapa? CV manis selalu. Berarti cari CV manis selalu. Kemudian tanggalnya 04/01/2023. Habis itu cari barang. Nah, ini nih. Jadi di sini itu ada keterangan transaksinya tanggal 4 Januari 2023 manajemen melakukan pesanan pembelian kepada CV Manis Lalu atas permintaan pembelian dari pihak gudang. Nah, jadi atas pesanan pembelian ini perusahaan memberikan uang muka 5 juta. Pembayaran uang muka dilakukan melalui transfer bank, nomor faktur uang mukanya DP Manis 0072. Jadi di sini itu kita bakal melakukan pesanan pembelian dengan barang yang udah kita input tadi, yang kita close barusan di permintaan barang. Kalau misalkan udah disimpan di permintaan barang, berarti kita tidak nggak perlu nyari di sini nggak, tapi klik ambil, kemudian permintaan. Kemudian cari, icon carinya diklik. Nanti bakal muncul dokumen transaksi yang ada di situ. Nih, icon carinya diklik, nanti ada muncul dokumen transaksi, klik lanjut. Nah, produknya muncul. Jadi, produk ini tuh produk yang barusan kita input di permintaan barang. Karena di sini pesanan pembelian ini berdasarkan permintaan barang yang barusan kita input. Nah, selanjutnya adalah kita harus masukkan harga. Biar kelihatan.
coklat masak vanila harganya per item 35.000, berarti di kolom harga diketik 35.000. Klik lanjut. Kemudian coklat masak strawberry harganya 55.000, di kolom harganya diketik 55.000. Coklat masak green tea itu harganya 55, berarti diketik 55.000 di kolom harga. Nah, kalau udah kita lihat totalnya. 16.095.000. Oke, kita lihat di sini ya. Harus 16.095.000 udah sesuai. Oke, habis itu kita ke I atau informasi lainnya. Ini ada kolom alamat, Jalan Cempaka Mas paling atasnya diklik aja. Alamat itu kan ada icon kayak maps gitu kan. Nah, terus kalian klik, habis itu pilih Cempaka Mas. Nah, ini udah ada sendiri, nanti datanya muncul sendiri. Kalau udah, kita lanjut transaksi berikutnya. Jadi transaksi 3 itu tuh bercabang. Ada 3.1, ada 3.2, dan 3.3. 3.1 barusan kita di pesanan pembelian. Informasinya ini kita udah sesuai. Berarti kita lanjut ke 3.2. 3.2, jadi dari pesanan ini bakal kita bayar sejumlah uang muka 5 juta. Berarti dari tampilan si pesanan pembelian, kita klik proses, kemudian uang muka. Nah, di tampilan uang muka, tanggalnya diubah. Kita ubah jadi 4 Januari 2023. Kemudian apalagi yang diisi, ini kolom uang muka ada di bawahnya total pesanan. Kalau total pesanannya 16.095, uang mukanya itu 5 juta. Intinya sesuai sama dokumen transaksinya ya. Jadi dokumen transaksinya itu uang mukanya ngasih 5 juta. Nah, yang lainnya itu gimana? Biarin aja, nggak usah diisi. Kita langsung ke I atau informasi lainnya yang bulat nih bawahnya tadi. Ada nomor faktur yang harus kita isi. Nomor fakturnya itu sesuai dengan soal. Ada nggak nomor fakturnya di sini? Nggak ada, berarti nomor fakturnya itu ada di dokumen 331 mungkin. Oh ini, nomor faktur uang muka pembelian DP manis 0072. Berarti kita ketik di sini DP manis, DP garis miring manis ya. DP garis miring manis street 0072. Oke. Nah, kalau udah berarti dokumen 3.1, 3.2 selesai. Dilanjut ke dokumen 3.3. 3.3 ini judulnya pembayaran pemasok. Bayar apa sih? Jadi ini nih, ada nominalnya, ada DP manis 0072, ternyata dia dibayar. Dibayar pakai bank. Berarti kalau dari tampilan uang muka ini, kita masih ada tahap selanjutnya, yaitu pembayarannya. Berarti klik proses, kemudian pembayaran. Nah, di soal dia pembayarannya tanggal 4 Januari 2023, berarti 04/01/2023. Kemudian kolom banknya diisi pakai bank. Kenapa pakai bank? Karena di dokumen 3.3 itu dia pembayaran melalui bank. Nah, selanjutnya ini kan DP-nya udah muncul sendiri nih 5 juta. Kalian tinggal klik aja hitung nilai pembayaran di kolom nilai pembayaran. Nanti bakal muncul sendiri 5 juta. Nah, nih 5 juta sama nilai yang dibayar 5 juta, fakturnya juga yang dibayar 5 juta. Kalau udah sesuai, klik simpan. Selesai dokumen 3.3. Kita lanjut dokumen 4. Nah, jadi 3.3, jadi transaksi tadi itu di pembayaran pembelian, uang muka, sama pembelian kan udah selesai, boleh di close aja. Nah, kemudian kita ke penerimaan barang. Berarti transaksi 4 ini kita bakal nerima barang yang barusan kita pesan, yaitu coklat masak vanila sebanyak 100 pieces. Berarti kalau penerimaan barang itu masuknya di pembelian, kemudian penerimaan barang.
Terima dari manis selalu. Tanggalnya tanggal ini ya 5 Januari 2023. Nomor penerimaannya itu 00987. Sesuai dengan soal, boleh bisa dilihat di soal. Kemudian penerimaan barang yang diterima itu coklat masak vanila 100 pieces. Nah, ini. Jadi, yang diterima itu, tadi kan kita masukin produknya itu ada 3, tapi ternyata yang bakal kita terima dulu itu si coklat masak vanila. Berarti cari barangnya itu bisa di sini, klik ambil, kemudian pesanan. Kenapa di pesanan? Karena sebelumnya kita udah pesan. Kemudian cari PO 2023. Nah, yang di checklist itu coklat masak vanilanya aja. Kalau strawberry sama green tea, checklist atau centangnya dihilangin. Klik lanjut. Nah, gini. Jadi tampilannya bakal seperti ini. Kita lihat di soal ya, benar nggak coklat masak vanila? Oke, benar. Sebanyak 100 pieces. Kalau udah selesai, berarti disimpan. Lanjut dokumen transaksi 5. Nah, ini lagi dokumen transaksi 5 sama kayak tadi yang 4. Jadi tadi kita nerima si vanilla, ternyata besoknya baru nerima si green tea sama si strawberry. Jadi tetap di tampilan penerimaan barang. Kalau misal udah terlanjur di close, pilih pembelian, kemudian penerimaan barang. Dan tampilannya seperti ini sama. Pemasoknya masih Siti Manis selalu. Tanggalnya tanggal 6 Januari 2023, kemudian nomor penerimaannya 01190. Oke, kemudian klik ambil kayak tadi, kemudian klik pesanan. Kemudian cari ada PO-nya nanti, nah muncul strawberry sama green tea, klik lanjutkan. Ini nggak kelihatan, tapi sama ya, ini tahapannya kayak tadi. Nanti bakal masuk nih coklat masak strawberry 100 pieces sama coklat masak green tea-nya 100 pieces. Kalau udah sesuai seperti ini, dokumen 5 berarti selesai. Boleh langsung disimpan. Ya, bagian penerimaan barang kita close, nanti tampilan akhir atau lain itu kita bakal diarahkan ke persiapan data perusahaan. Selanjutnya, kita lanjut transaksi ke-6. Jadi transaksi ke-6 ini judulnya faktur pembelian. Berarti kalau faktur pembelian, berarti kita pilih yang pembelian, kemudian faktur pembelian. Cari fitur pembelian, kemudian cari faktur pembelian. Nah, selanjutnya kita lihat soal. Jadi di sini faktur pembelian ini adalah kita bakal faktur seluruh produk yang udah kita terima. Tadi kan ada coklat masak vanilla, coklat masak green tea, sama coklat masak strawberry. Nah, sekarang kita bakal cetak fakturnya. Caranya gimana? Caranya kita isi pemasoknya masih dengan CV manis selalu. Tanggalnya sesuai dengan soal, yaitu tanggal 8 Januari 2023. Selanjutnya, karena produknya udah kita terima, jadi sebenarnya udah di penerimaan barang yang barusan kita save, berarti dari tampilan ini kita nggak perlu nyari produk, tapi klik ambil, kemudian dari penerimaan. Kan udah diterima posisinya produknya, berarti klik ambil penerimaan. Kemudian cari di sini, pasti ada 2 dokumen transaksi, pilih dua-duanya, satu dulu, kemudian cari lagi yang satunya, kemudian klik lanjut. Nah, setelah itu kita cek dari totalnya apakah sama dengan dokumen transaksi 16.095. Oke, sesuai, berarti udah selesai. Tapi jangan di dulu, kita harus masukkan nomor fakturnya ada di I atau informasi lainnya di sini. Kemudian ada kolom nomor faktur. Nah, kolom nomor faktur ini diisi dengan nomor faktur INV garis miring 0191. Oke, kalau udah selesai, kita lihat di soal apakah faktur ini dibayar atau sudah selesai di faktur. Oke, udah selesai di faktur ya. Jadi kalau misalkan transaksinya hanya faktur pembelian aja, berarti dari selesai semua ini, proses ini bisa langsung disimpan.
Oke, selanjutnya kita lihat di soal. Ini tuh ada pertanyaan ya. Jadi di soal ini ada pertanyaan setelah transaksi 6 bahwa question 11, jawablah pertanyaan berikut. Berapa nilai hutang usaha perusahaan setelah ada transaksi ini? Jadi kita perlu mencari berapa sih nilai hutang usaha perusahaan setelah ada transaksi 6. Jadi kita ngeceknya bisa ke buku besar, kemudian history akun. Selanjutnya, tadi kan hutang usaha ya, ketik di sini itu hutang usaha yang IDR kemudian dipilih, terus tanggalnya berarti dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal transaksi yang barusan ya, waktu pembelian tanggal 8/01/2023. Kemudian klik icon carinya atau icon refreshnya kayak gini. Nah, terus saldonya itu ada di sini, pojok paling kanan. Ini ya, ada 56.675, berarti di Google Form ini diisi 56.675. Nggak usah ada titik koma atau RP, jadi cukup angka aja. Nah, lanjut kita ke transaksi 7. Berarti history akun boleh di close, waktu pembelian juga boleh di close. Next, kita kerjakan transaksi 7. Transaksi 7 itu ada 7.1, kemudian nanti bakal dilanjut 7.2, udah selesai. Jadi ada dua transaksi, ada dua dokumen transaksi. Yang pertama, 7.1, jumlah faktur pembelian. Berarti kita klik lagi pembelian, kemudian faktur pembelian. Nah, di tampilan ini kita lihat pemasoknya itu siapa sih? Pemasoknya di sini pemasok tunai. Tanggalnya 9 Januari 2023. Berarti di sini cari pemasok tunai 9 Januari 2023. Next, kemudian kalau faktur itu pasti masukin produk ya. Karena kita mau beli apa. Jadi di sini tuh ada produk permen coklat sama bola coklat. Nah, tadi kalau yang sebelumnya kita udah faktur coklat masak strawberry, vanilla, sama green tea. Beda ya sama produk ini. Berarti kalau beda itu kita nggak bisa pakai ambil, tapi pakai icon cari. Di sini cari atau pilih barang dan jasa gitu. Karena transaksinya udah beda. Dan di sini juga udah pemasoknya bukan CV manis lalu, tapi udah ganti jadi pemasok tunai. Nah, otomatis produknya cari di icon ini. Cari atau pilih barang dan jasa. Oke, kita lihat produknya itu apa aja. Permen coklat. Gini ya. Permen coklat. Kemudian kuantitasnya kita ubah jadi 5.000. Harganya kita ubah jadi 2.500. Kemudian ada diskon 2.500.000. Kayak gini. Berarti totalnya 10 juta. Next, selanjutnya produk yang kedua adalah bola coklat. Kuantitasnya 1.000, harganya 5.000. Oke, klik lanjut. Oke, kalau udah totalnya itu kalau di soal itu 16.650. Kita lihat di sini ya. Yang di accurate-nya itu berapa sih? 16.650. Oke, udah sesuai, berarti ini udah selesai. Tapi jangan lupa untuk masukin nomor faktur. Nomor fakturnya itu sesuai di sini. Nah, ILV garis miring 5252. Kalau udah, kita lanjut dokumen transaksi 7.2. Dokumen transaksi 7.2 itu judulnya atau ya dokumen transaksinya itu pembayaran masuk. Berarti dari transaksi faktur pembelian ini bakal dibayar secara langsung tunai. Nah, berarti kalau tunai, caranya klik proses dari tampilan ini, klik proses, kemudian pembayaran. Nah, di tampilan pembayaran kira aja sesuai dengan dokumen transaksi 7.2. Banknya pakai apa? Pembayaran melalui bank, berarti pilih yang bank. Kemudian tanggalnya berapa? Tanggal 9/01/2023. Next, habis itu
biasa, hitung nilai pembayarannya di klik. Jadi nanti nilai pembayarannya otomatis muncul sendiri. Jadi seperti ini nanti. Oke, apakah di nomor faktur dan lain sebagainya? Nggak ada ya. Oke, metode pembayarannya melalui apa? Kalau bank berarti transfer bank, boleh diubah jadi transfer bank. Sebenarnya kalau di sini tuh nggak terlalu berpengaruh selama dia nggak menggunakan metode cek atau giro gitu. Jadi kalau transfer bank atau uh, apa tunai itu nggak usah diubah, nggak masalah. Oke, kalau udah selesai berarti bisa disimpan. Lanjut dokumen transaksi 8. Oke, next transaksi 8. Kita lanjut di dokumen transaksi 8, di sini juga pembayaran pemasok. Nah, tadi kan sama ya kayak di sini. Jadi pembayaran pemasok dan ini juga pembayaran pemasok. Berarti kalau kita lihat di tampilan akhir lainnya, berarti harus di tampilan pembayaran pembelian. Nah, barusan kita udah set, berarti pembayaran pembelian ini nggak usah di close. Karena kita bakal proses sama di sini gitu. Oke, langsung aja. Pembayaran kepada siapa? Di sini kepada PT Alami Sejahtera. Berarti ini cari Alami Sejahtera. Oke, habis itu pembayaran melalui apa? Di sini melalui bank. Berarti kolom bank diisi dengan bank. Jadi kolom bank ini tuh buat apa? Diisi pembayaran kita melalui apa? Apakah pakai cash, tunai, atau pakai bank gitu. Atau mungkin pakai yang lainnya. Kemudian tanggalnya jangan lupa 10.01.2023. Next. Hilang. Habis itu dari tampilan ini, ya info lainnya, kita alihkan ke tampilan faktur nih di atasnya I yang bulat nih. Ada tampilan faktur. Balik lagi ke tampilan seperti ini ya. Jadi nanti di sini tuh kita bakal ambil faktur apa yang bakal dilunasin. Bisa dilihat di soal. Itu yang fakturnya totalnya itu 7.280. Kita cari aja di sini yang fakturnya totalnya 7.280. Nah, kebetulan ini cuma satu, berarti pilih yang ini. Kemudian klik lanjut. Nah, setelah ini biar balance berarti kayak tadi hitung nilai pembayaran di klik ininya ya. Nah, nanti nilai pembayaran sama faktur yang dibayar itu sesuai 7.280. Jangan lupa selanjutnya di I atau informasi lainnya metode bayarnya pakai apa. Kalau bank berarti pakai transfer bank gitu. Oh, ini ada keterangannya, sorry. Jadi keterangannya bisa ada di soal nih. Jadi di atas soal ini, di atas dokumen transaksi ini, itu ada keterangan dia itu bayar pakai apa gitu. Benar. Nah, ini. Tanggal 8, transaksi 8, tanggal 10 Januari 2023, melakukan pelunasan kepada PT Alam Sejahtera atas faktur nomor FAS 900 dan pembayaran dengan giro nomornya sekian, tanggal cairnya 15 Februari 2023. Oke, jadi informasi dia pembayaran pakai tunai atau apa gitu, bisa ada tambahan informasinya tuh di atas ini ya, dokumen transaksi. Oke, berarti kalau misalkan dia pakai giro, berarti metode bayarnya diubah jadi cek giro, bukan transfer. Nanti di nomor ceknya diketik GR 007263. Next, kalau udah, rekeningnya itu nggak usah, karena ini udah ditemukan data yang cocok, berarti nggak usah, nggak perlu. Kemudian tanggal cek itu ada di sini tanggal cair. Tanggal cek sama dengan tanggal cair, berarti 15 Februari 15.02.2023. Udah selesai. Kalau udah selesai seperti ini, boleh langsung disimpan. Gitu. Next, dokumen transaksi 9, retur pembelian. Nah, yang barusan kita kerjakan boleh di close aja, karena udah beda. Close, dan fakturnya juga di close. Nanti diarahkan ke persiapan data perusahaan. Di persiapan data perusahaan, kita bakal pilih, ini kan pembelian, retur pembelian, otomatis pilih pembelian, kemudian cari retur pembelian. Retur kan artinya kita mau mengembalikan barang ya. Jadi kita udah beli produk, kemudian ternyata produknya rusak nih. Jadi produk ini bakal kita kembalikan kepada pemasok. Nah, pemasoknya itu siapa? Pemasoknya itu CV Manis Selalu. Tanggalnya tanggal 11.01.2023. Oke, next. Retur dari faktur. Retur ini diisi faktur nih. Sampingnya kolom faktur ini ada kolom yang kosong. Jadi, mana sih yang mau di retur? Kita lihat di soal. Di sini ada keterangan atas bahwa
tanggal 11 Januari 2023 melakukan data pembelian kepada CV Manis Lalu atas pembelian tanggal 8 Januari 2023. Berarti cari dokumen transaksi yang tanggalnya 8 Januari 2023 yang ini ya, yang paling atas. Kemudian kalau udah masukin fakturnya, klik ambil. Jangan lupa ininya diklik ambil. Nih, klik ambil. Nanti bakal muncul produknya apa aja. Nah, di sini kan lengkap, produknya ada semua. Tapi yang namanya retur nggak semuanya dikembaliin biasanya. Jadi kita lihat di soal bahwa yang dikembaliin itu cuma coklat masak strawberry 2, kuantitasnya 2 pieces. Berarti selain coklat masak strawberry, centangnya dihilangin. Kemudian klik lanjut. Nah, udah di tampilan ini, coklat masak stroberinya diklik, kita ubah kuantitasnya jadi 2. Klik lanjut. Oke, ini tampilannya kecil ya, tapi ini coklat masak stroberi. Oke, kuantitasnya jadi 2, bukan 10, bukan 100 lagi. Kalau udah, boleh langsung disimpan. Selesai, transaksi 9. Next, transaksi 10. Gampang banget, transaksi 10. Kita close aja, tadi kan retur pembelian udah selesai ya. Jadi retur pembeliannya di close. Kemudian kita lanjut ke transaksi 10. Transaksi 10 itu ada bukti memorial. Kalau bukti memorial biasanya dimasukkan di jurnal umum. Atau kalau di akhir tahun sendiri konteksnya dia harus lihat isi memonya apa. Kalau isi memonya nomor seri faktur pajak, berarti kita bakal masukin nomor seri faktur pajak. Ada format, ada fitur khususnya sendiri yaitu Smart Link Text. Berarti cari fitur Smart Link Text, ada 2 dari bawah, kemudian pilih yang penomoran faktur pajak. Nah, di sini ada kolom dari nomor sampai nomor. Berarti dari nomor itu kita ketik ini 901 230011922. Kemudian sampai nomor 9012320011977. Udah selesai. Tipe penggunaan utama biarin aja, kalau udah selesai jangan lupa disimpan. Nah, oke, selesai di dokumen transaksi 10. Berarti penomoran faktur pajak kalau udah disimpan tadi boleh langsung di close atau tutup. Kita balik tampilan persiapan data perusahaan dan kita lihat soal berikutnya. Transaksi 11, ini tulisannya kecil banget ya. Oke, transaksi 11 di sini itu keterangannya pesanan penjualan. Kalau pesanan penjualan, berarti otomatis kita pilih fitur di akhir tombolnya penjualan, cari pesanan penjualan. Nah, dipesan oleh siapa? Jadi di sini kita sebagai aneka ragam berarti kepada CV Inti Makmur, berarti dipesan oleh CV Inti Makmur. Kemudian tanggalnya kita lihat di sini tanggalnya berapa? 13 Januari 2023. Berarti kita ubah tanggalnya jadi 13/01/2023. Next. Kemudian ada lagi yang perlu dimasukkan, oke, pastinya barang ya atau produknya ya. Nah di sini kecil banget tulisannya. Jadi produknya itu kita bakal cari di icon ini, cari atau pilih barang dan jasa. Coklat masak green tea sebanyak 100 pieces, kuantitas dibuat jadi 100, kemudian harganya 165, kemudian gak ada diskon, berarti bisa klik lanjut. Kemudian produk yang kedua, coklat masak strawberry. Coklat masak strawberry kuantitasnya 50, jadi kuantitas juga jadi 50, harga 165, oke, klik lanjut. Kemudian satunya coklat masak vanilla. Coklat masak vanilla kuantitasnya 25. Oke, kalau udah klik lanjut. Harganya 105 ya, udah sesuai. Klik lanjut. Oke, kita lihat di sini itu totalnya jadi 50 juta. 30 juta 386.250. Oke, berarti udah sesuai. Kita lihat dulu di sini apakah ada nomor faktur yang wajib kita isi. Enggak ada ya. Ada nomor PO, boleh diisi, boleh enggak, terserah. Kemudian apakah ada yang lainnya? Enggak ada ya. Oke, kalau udah sesuai, udah selesai seperti ini, kita lanjut ke dokumen transaksi berikutnya. Oke, enggak ada, boleh langsung disimpan.
simpan ya, sorry, bukan proses, tapi klik simpan. Oke, lanjut. Dokumen transaksi 12. Jadi di sini dokumen transaksi 12 itu masih dengan CV inti makmur, judulnya surat jalan. Kalau misalkan surat jalan, artinya kita itu bakal ngirim produk ke customer gitu. Oke, langsung aja di akhir tangannya dibuka, kemudian pesanan penjualan yang barusan kita kerjakan itu boleh di close aja, tutup aja. Nah, nanti diarahkan ke persiapan data perusahaan seperti biasa. Kemudian ini masih dengan transaksi penjualan ya. Jadi pilihnya berarti penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Kalau misalkan kita bakal ngirim produk di penjualan, berarti kliknya pengiriman pesanan. Oke, kemudian kirim ke siapa? Inti makmur. Tanggalnya tanggal 14 Januari 2023. Kemudian pengiriman menggunakan apa? Apakah di sini ada keterangan dia pengiriman menggunakan apa? Biasanya pengiriman itu antara pakai kurir atau misalkan pakai mobil, motor dan sebagainya gitu. Kalau jadi nggak ada keterangannya nggak usah diisi nggak apa-apa. Kemudian kita kan bakal ngirim produk si CV Inti Makmur barusan nih yang transaksi 11 kita juga masih berkaitan sama CV Inti Makmur di pesanan penjualan. Jadi otomatis produk ini adalah produk yang barusan kita input di pesanan penjualan. Kalau misal tadi udah di save di pesanan penjualan, berarti untuk masukin produk di sini, kita klik ambil, kemudian pilih pesanan. Kemudian pilih icon carinya, ada SO 2023 sekian, kemudian pilih, nanti produknya muncul semua, klik lanjut. Nah, muncullah semua coklat masak green tea 100, strawberry 50, vanilanya 25, udah selesai. Kemudian kita lihat di I atau informasi lainnya alamatnya udah keisi, ya udah oke, berarti udah selesai. Oh, ini ada ekspedisi pakai mobil box. Berarti alamatnya udah keisi, oke. Pengiriman ternyata pakai mobil box. Kalau kalau misalkan um, pengiriman mobil box dicari nggak ada, bisa simpan mobil box sebagai data baru, diklik aja gitu. Kayak gini ya. Oke, udah selesai. Kalau udah selesai, boleh klik simpan. Oke, lanjut transaksi 13. Nah, di transaksi 13 adalah ada di faktur penjualan. Berarti beda lagi fiturnya sama yang ini. Boleh pengiriman pesanannya di close, kemudian kita ikutin di sini faktur penjualan, berarti pilihnya penjualan, kemudian faktur penjualan. Oke, kemudian pelanggan-pelanggannya masih si Siti Inti Makmur. Tanggalnya tanggal 16 Januari 2023. Kemudian cari barang atau ambil. Oke, kita lihat di sini. Jadi di sini itu masih dengan Siti Inti Makmur dan produknya adalah produk yang barusan kita kirim tadi. Ada coklat masak green tea, strawberry, and then vanilla. Ini ya udah sesuai semua sama kayak tadi. Jadi dari tampilan ini kita klik ambil. Barusan udah kita kirim, berarti klik ambil, kemudian klik pengiriman. Cari icon carinya diklik, kemudian ada DO 2023 sekian, kemudian muncul produknya dan klik lanjut. Nah, ini dia muncul produknya yaitu coklat masak green tea, strawberry, and then vanilla, dan totalnya 30.386.250. Kalau udah sesuai seperti ini, berarti boleh disimpan. Sorry. Oke, simpan. Oke, selesai. Lanjut ke dokumen transaksi 14. Oke, sebelum ke 14, kita ada pertanyaan dulu. Jawab pertanyaan berikut, berapakah kuantitas coklat masak green tea setelah ada transaksi ini? Oke, di faktur penjualannya boleh langsung di close aja. Kalau pertanyaannya itu berkaitan dengan kuantitas produk, berarti kita masuk ke persediaan. Cari icon di sini yang persediaan, kemudian pilih barang dan jasa.
Nah, nanti kita diarahkan ke tampilan data baru. Kalau misalkan tampilan data baru itu digunakan untuk membuat apa ya, barang baru atau produk baru. Nah, di sini kan kita mau lihat kuantitasnya aja nih. Kalau kuantitasnya aja atau stoknya itu ada di icon ini yang warna hijau, strip 3 warna hijau. And then kita lihat apa yang dicari dari soal ini. Coklat masak green tea. Nah, coklat masak green tea stoknya itu ada di sini. Stoknya ini paling pojok kanan, tapi uh, di kolom coklat masak green tea 250. Berarti ini jawab 250. Lanjut dokumen transaksi 14. Oke, berarti kolom barang dan jasa, sorry, tampilan barang dan jasa boleh ditutup atau di close. Nah, sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi 14. 14 itu ada dua, 14.1, 14.2. Udah. Nah, berarti kita proses dulu 14.1. Oke, langsung aja 14.1 terlebih dahulu. Kita masuk ke penjualan, kemudian faktur penjualan. Oke, kita itu kan CV aneka ragam, berarti pelanggannya itu toko sukses selalu. Berarti cari pelanggan toko sukses selalu. Kemudian tanggal transaksinya sesuaikan dengan dokumen transaksi yaitu 17 Januari 2023. Selanjutnya, hmm, di sini toko sukses selalu itu membeli atau kita menjual ke toko sukses selalu itu produknya ada bola coklat sama permen coklat. Berarti produknya bisa dicari di sini karena sebelumnya belum ada transaksi atas nama toko sukses selalu. Bola coklat sebanyak 50 dengan harga 15.000, kemudian gak ada diskon, berarti klik lanjut. Kemudian produk yang kedua, coklat. Permen coklatnya itu ada 100, kualitasnya 100, harganya 7.500, gak ada diskon. Nah, total keseluruhannya itu kalau di Accurate itu 1.665, tapi dokumen transaksi itu 1.765. Berarti ada selisih 100.000. Nah, kita lihat di sini ternyata pelanggan ini dibebankan ongkos kirim sebanyak atau sebesar 100.000. Berarti kita harus menambahkan ongkos kirim atau biaya angkutnya itu ada di sini. Biaya lainnya, icon biaya lainnya. Nah, cari akun perkiraannya, dia menggunakan pendapatan lain-lain. Nominalnya atau jumlahnya 100.000. Kemudian klik lanjut. Kalau udah, nanti totalnya berubah jadi 1.765 sama dengan dokumen transaksi 14.1. Selanjutnya kita lihat apakah ada yang perlu diisi lagi. Oke, nggak ada. Berarti kita bisa lanjut ke transaksi 14.2. Nah, 14.2 ini judulnya tanda terima pembayaran. Karena kita menjual, otomatis kita bakal menerima um, uang dari pelanggan. Nah, di sini, makanya di sini judul dokumen transaksi 14.2 itu tanda terima pembayaran. Artinya, si toko sukses selalu ini bakal bayar secara tunai dari penjualan ini, dari pembelian dia ya 1.765. Nah, berarti dari tampilan ini klik proses kemudian pembayaran. Nanti kita bakal diarahkan ke tampilan penerimaan penjualan, toko selalunya udah otomatis terisi, kemudian pembayarannya kita lihat apakah menggunakan bank atau um, menggunakan kas. Kita lihat ya. Oke, penerimaan menggunakan bank, berarti kolom banknya diisi dengan bank, kemudian tanggalnya jangan lupa untuk diubah tanggalnya 17.01.2023. Selanjutnya, hitung nilai pembayaran, icon hitung nilai pembayarannya diklik, nanti bakal muncul 1.765 paling bawah nilai pembayaran dan faktur yang dibayar. Kalau udah sesuai seperti ini, kita lihat ini pembayarannya menggunakan apa? Apakah menggunakan giro?
Oke, nggak ada keterangan menggunakan giro, berarti di sini menggunakan transfer bank. Berarti di informasi lainnya diubah dari tunai menjadi transfer bank. Atau boleh dengan menggunakan tunai aja boleh. Oke, kalau udah selesai, klik simpan. Lanjut dokumen transaksi 15. 14 itu udah selesai, kita lanjut dokumen transaksi 15. Nah, faktur penjualan sama penerimaan penjualannya boleh di-close atau ditutup. Nanti kita akan diarahkan di tampilan persiapan data perusahaan. Oke, kita lanjut transaksi 15. Jadi transaksi 15 ini tanda terima pembayaran. Sama kayak tadi, berarti kan kalau tadi kita klik proses, kemudian akan diarahkan ke penerimaan penjualan. Jadi karena tadi udah di close, berarti klik penjualan, kemudian cari penerimaan penjualan. Jadi kalau dokumen transaksinya itu judulnya tanda terima pembayaran, berarti kita harus mengklik fitur penjualan, kemudian penerimaan penjualan gitu. Oke, terima dari siapa? Kalau di sini kan kita CV aneka ragam, sebagai CV aneka ragam, berarti kita terima dari PT Retail Coklat. Kemudian pembayaran yang menggunakan apa? Ini penerimaannya dengan menggunakan bank, berarti kolom banknya diisi dengan bank, dan tanggal transaksinya diubah sesuai dokumen transaksi 18 Januari 2023. Oke, kalau udah seperti ini, kita lihat di soal, jadi si retail coklat ini bakal bayar apa sih? Jadi dia itu mau pelunasan faktur INV garis miring 22 garis miring 230. Berarti di kolom cari atau pilih fakturnya, kita harus cari faktur yang um, INV 22230. Nah, ini ya. Jadi total itu 13.700 sama dengan dokumen transaksi, barulah kita pilih, kemudian klik lanjut. Nah, di sini hitung nilai pembayarannya diklik. Udah, jadi total pembayarannya itu 13.700.000. Kalau udah sesuai seperti ini, langsung aja disimpan. Oke, lanjut dokumen transaksi 16. Kita close dulu si penerimaan penjualan, tampilan penerimaan penjualan ini di close dulu. Lanjut, kita ke transaksi 16. Transaksi 16, judul dokumen transaksinya adalah faktur penjualan. Jadi, kita pilih penjualan, kemudian pilih faktur penjualan. Nah, selanjutnya ada kolom pelanggan. Berarti kolom pelanggannya kita lihat di sini kita ke penjualan kepada siapa? PT Retail Coklat. Berarti cari Retail Coklat di sini. Kemudian tanggal transaksinya 19.01.2023. Next, setelah itu kita jual apa? Jadi di sini kita bakal jual banyak produk nih. Ada bubuk coklat, coklat masak green tea, strawberry, and then vanilla. Nah, ini tuh produknya sebelumnya belum kita input atas nama PT Retail Coklat. Karena sebelumnya Retail Coklat itu hanya pelunasan ya, yang ini. Itu cuma pelunasan, bukan masukin produk. Jadi otomatis kalau kayak gitu kita masukin produknya dari awal di sini. Cari atau pilih barang dan jasa. Bukan dari ambil ya, tapi dari cari atau pilih barang dan jasa. Oke, satu-satu kita masukin bubuk coklat. Kayak bubuk coklat sebanyak 100 pieces dengan harga 45.000. Oke, kalau udah klik lanjut, nggak ada diskon. Kemudian coklat masak green tea itu 20, harga 165, nggak ada diskon. Next, coklat masak strawberry sama 20 pieces dan nggak ada diskon, harganya 165. Dan yang terakhir, coklat masak vanilla sama 20 pieces, harganya 105.000. Klik lanjut. Kalau udah seperti ini, kita lihat totalnya 14.652.000. Oke, udah sesuai. Nah, selanjutnya kita lihat di sini apakah ada informasi yang harus kita masukkan lagi. Biaya-biaya angkutnya nggak ada. Oke, berarti udah sesuai. Kita lanjut, berarti dari sini boleh disimpan.
Next, dokumen transaksi 17. Oke, sebelum kita ke dokumen transaksi 17, ada pertanyaan. Question 13, jawab pertanyaan berikut. Berapakah kuantitas coklat masak vanila setelah ada transaksi ini? Berarti sama kayak tadi, soal yang sebelumnya, kita bakal lihat stok produk. Kalau lihat stok produk itu ada di fitur persediaan, kemudian barang dan jasa. Oke, kita bakal diarahkan di tampilan buat barang dan jasa karena kita cuma mau ngecek stoknya aja, berarti klik icon yang warna hijau. Kemudian kita lihat apa sih yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu coklat masak vanila. Nah, ini coklat masak vanila itu ada 305 pieces sisanya. Berarti di sini diisi 305. Oke, next. Kita lanjut transaksi 17. Oke, ini nggak usah diapa-apain ya. Jadi cuma lihat doang dan sorry ini ke klik kelas aja, barang dan jasa, kemudian di kelas juga faktur penjualan. Oke, kita kerjakan transaksi 17. Transaksi 17 itu judulnya retur penjualan, berarti seperti biasa kita klik penjualan kemudian cari retur penjualan. Oke, di retur penjualan ini kita cari pelanggannya. Pelanggannya siapa sih? Retail coklat tanggalnya 20 Januari. Berarti di sini retail coklat, sorry, retail coklat. Kemudian tanggal 20.01.2023. Tiga ya. Oke, kemudian ini tetap faktur, kemudian kita cari fakturnya. Jadi, kita tuh bakal, si retail coklat ini bakal ngembaliin barang yang mana sih? Nah, ini ada keterangannya. PT Retail Coklat melakukan retur atas pembeliannya tanggal 19 Januari 2023. Oke, berarti sampingnya kolom faktur ini kita cari faktur yang tanggal 19 Januari. Oke, langsung aja di sini ada. Setelah itu, klik icon ambil. Nah, nanti bakal muncul produk-produk yang udah dibeli sama si retail coklat. Cuma di sini bakal dikembaliin. Kita lihat yang dikembaliin apa sih? Ternyata coklat masak green tea sebanyak 3. Oke, berarti selain coklat masak green tea, centangnya dihapus. Kemudian klik lanjut. Nah, selanjutnya si coklat masak green tea ini diklik, nanti kuantitasnya kita ubah jadi 3. Kemudian klik lanjut. Jadi totalnya 549.450. Nah, seperti ini. Kalau udah sesuai seperti ini, berarti boleh langsung disimpan. Gitu. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi 20. Salah. 18. Oke, kita lanjut dokumen transaksi 18. Nah, sekarang di sini dokumen transaksi 18 itu judulnya penyesuaian persediaan. Nah, kalau penyesuaian persediaan, berarti kita cari di icon persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Oke, retur penjualannya boleh di close aja. Terus kita balik ke tampilan penyesuaian persediaan. Kalau misal ke close juga boleh diulangin aja ke persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Nah, di sini tanggalnya sesuai sama dokumen transaksi, tanggal 22.01.2023. Kemudian kita lihat apa sih bakal yang bakal di oke. Yang bakal kita kurangin itu ada coklat masak green tea yang barusan diretur, ternyata dia produknya itu rusak. Jadi bakal kita buang dari gudang. Berarti di sini cari coklat masak green tea. Totalnya, oke, di sini tipenya itu pengurangan ya, karena kita bakal keluarin dari stok gudang, bakal dibuang gitu. Terus kuantitasnya juga jadi 3. Oke, kalau udah, kita arahkan ke I atau informasi lainnya. Di sini kan ekuitas saldo awal. Nah, tapi kalau misalkan kita bakal ngeluarin produk, berarti kita harus membebankan produk itu ke akun beban barang rusak seperti em, tutorial atau sesuai dengan aturan yang ada di sini. Jadi ini tuh ada cara menambahkan akun penyesuaian persediaan.
Oke, langsung aja ya. Intinya di sini itu kita harus memunculkan akun beban barang rusak. Nah, karena nggak ada, berarti otomatis kita harus menambahkan. Caranya gimana? Klik pengaturan, kemudian preferensi, pengaturan, preferensi. Nah, di sini kita bakal diarahkan ke tampilan perusahaan. Nah, kita pilih yang akun perkiraan. Pilih yang akun perkiraan. Intinya dua dari bawah. Kemudian scroll ke samping kanan, nanti itu ada barang dan jasa, perusahaan, penjualan atau pembelian, kemudian persediaan. Nah, kita kliknya itu yang persediaan. Dari sini, akun penyesuaiannya itu udah ada si ekuitas saldo awal. Tapi kita harus menambahkan satu akun lagi, yaitu beban barang rusak. Nah, ini dia. Beban barang rusaknya dipilih, kemudian klik simpan. Nah, nanti kita bakal diarahkan ke penyesuaian persediaan yang kita udah input tadi gitu. Nah, di sini cari beban barang rusak, muncul sendiri. Kalau udah seperti ini, nih kita balik lagi ke tampilan rincian barangnya ya. Nih, tipenya pengurangan, kemudian beban barang rusak, akun penyesuaiannya diubah jadi beban barang rusak yang tadinya kita saldo awal, kita ubah ke beban barang rusak. Kemudian totalnya masih nol, biarin aja. Kalau udah, klik simpan. Gitu. Oke, selesai di dokumen transaksi 18. Next, kita lanjut dokumen transaksi 19. 19 itu ada dua, 19.1, kemudian 19.2. Oke, kita langsung aja di dokumen 19.1. Tapi sebelumnya penyesuaian persediaan ini boleh di-close aja atau ditutup. Nanti kita diarahkan ke tampilan persiapan data perusahaan. Oke, langsung ke dokumen transaksi 19. Judulnya faktur penjualan. Berarti klik penjualan, kemudian faktur penjualan. Nah, di faktur penjualan ini kita ketik pelanggannya itu atau cari pelanggannya itu CV Inti Makmur. Tanggalnya boleh kita ubah jadi harus kita ubah ya, bukan boleh lagi, harus kita ubah jadi 23/01/2023. Oke, langsung aja kita masukkan produknya. Jadi si Fitri Mambur ini ternyata dia beli lagi ke kita, yaitu beli permen coklat dari produk permen coklat sebanyak 500 unit atau 500 pieces. Oke, kalau udah, oh ya, harganya 7.500 per item dan ini nggak ada diskon, klik lanjut. Oke, kita lihat totalnya di sini. Total dari dokumen transaksi itu 4.162.500. Nah, sama dengan di accurate-nya juga 4.162.500 berarti udah sesuai. Kalau udah sesuai, boleh, nggak, jangan disimpan dulu ya. Jadi di sini lanjut ke dokumen transaksi 19.2. Oke, 19.2 itu tanda terima pembayaran sama seperti tadi dokumen transaksi berapa ya? Kalau nggak salah 14. Jadi di sini kita langsung menerima uang dari penjualan si CV 50 ini. Jadi klik proses dari tampilan ini, kemudian klik proses dan lanjut pembayaran. Oke, di kolom pembayaran ini judulnya itu penerimaan penjualan ya, karena kita bakal nerima uang dari hasil penjualan kita. Oke, dilihat di sini penerimaannya menggunakan bank. Kemudian tanggal bayarnya itu 23/01/2023. Hilang. 23/01/2023.
Oke, kemudian hitung nilai pembayaran, jangan lupa untuk diklik. Totalnya 4.162.500. Kalau udah sesuai, boleh disimpan. Next, kita lihat, oke, ada question 14. Jadi kita harus jawab pertanyaan ini. Sebelumnya kita close aja si penerimaan penjualan sama faktur penjualan. Nanti kita bakal diarahkan di tampilan kesiapan data perusahaan. Next, kita bakal jawab pertanyaan nomor 14, yaitu berapakah saldo bank perusahaan setelah ada transaksi ini? Kalau misalkan ditanya saldo akun perkiraan, ada bank, misalkan ada piutang, utang, dan lain sebagainya, itu kita bisa lihat di buku besar, kemudian histori akun. Nah, di sini cari atau pilihnya dicari akun bank, karena yang ditanya itu bank dimulai dari tanggal awal transaksi, yaitu tanggal 1 Januari 2023, kemudian sampai dengan tanggal barusan tanggal 23/01/2023. Kan kita lihatnya di dokumen sebelumnya. Oke, 23 Januari benar ya. Oke, kemudian klik icon apa ya ini, refresh kali ya. Nanti kita bakal tahu berapa saldo terkini dari banknya, itu ada di sini. Ini ya, kanan paling kanan dan paling bawah 487.477.500. Berarti jawab pertanyaan 14, 487.477.500. Oke, kalau udah kita lanjut dokumen transaksi 20. Oke, yang histori akunnya boleh di close karena udah kita jawab. Kita lanjut ke dokumen transaksi 20. Di sini dokumen transaksi 20 itu judulnya transfer bank. Kalau bank atau transfer bank itu berarti pilih fiturnya itu kas dan bank. Kita pilih kas dan bank, kemudian klik yang transfer bank. Oke, dibaca dari sini, dia itu transfernya dari mana ke mana? Ternyata dia itu dari bank ke kas sebesar 2.500.000. Oke, pertama tanggalnya dulu diubah 24/01/2023. Kemudian tadi ternyata dia ada perpindahan transfer bank itu dari bank ke kas. Berarti kolom darinya itu dipilih bank, ke-nya itu dipilih kas. Gitu. Kemudian nilai transfernya 2.500.000. Nah, diketik 2.500.000, nanti ada terbilangnya di sini. Kalau udah sesuai seperti ini, boleh langsung disimpan. Lanjut dokumen transaksi 21. Transfer banknya boleh di close. Kemudian kita lanjut dokumen transaksi 21. Transaksi 21 itu multi memorial, tapi di sini kita lihat memonya bahwa perusahaan akan menambahkan barang baru pada list barang dengan detail sebagai berikut. Jadi kita bakal bikin produk baru, yaitu bernama selai coklat. Oke, kalau misalkan mau menambahkan produk baru, kita klik persediaan, kemudian barang dan jasa. Kemudian di sini langsung aja di bagian data baru, terus ada umum, penjualan, stok, akun, gambar, dan lain-lain, kita bakal isi satu persatu. Pertama nama barangnya dulu. Nama barangnya itu selai coklat. Oke. Kemudian kategorinya pilih umum. Cari aja di situ ada umum, kemudian jenis barangnya persediaan, kode barangnya barang dan jasa, terus barcode itu kalau misalkan ada barcode-nya di situ boleh diketik atau diisi. Kemudian satuannya itu botol. Kita ikutin di sini. Oke, botol. Nah, botol kan nggak ada. Boleh simpan botol sebagai data baru. Lanjut, kemudian di bagian penjualan atau pembelian, itu kita isi DEF harga jual satuan. Berarti harga jualnya itu 15.000. Diketik di kolom DEF harga jual satuan. Kemudian jangan lupa paling pojok bawahnya itu ada pajak penjualan dan pembelian atau PPN.
Di kolom PPN-nya itu kita masukkan pajak pertambahan nilai atau PPN 100%. Dan dasar pengenaannya, PPN-nya 11%, dan dasar pengenaannya itu 100%. Biarin aja kayak gini ya, jangan diubah. Oke, kalau udah selesai seperti ini, kita lihat apakah ada yang perlu ditambahkan. Gak ada. Oke, berarti selesai, klik simpan. Dokumen transaksi 21 selesai, kita lanjut dokumen transaksi 22. Tampilan barang dan jasa di close aja atau ditutup aja. Kita lanjut transaksi 22. Ada 22.1, kemudian dilanjut 22.2. Nah, 22.1 kita melakukan transaksi pembelian dengan judul faktur pembelian. Berarti pilih pembelian, kemudian faktur pembelian. Oke, kemudian pemasoknya itu kita isi. Jadi karena kita sipil aneka ragam, berarti pemasoknya itu ini. Dari siapa? PT Kokoa. Berarti cari PT Kokoa. Tanggalnya tanggal 26 Januari 2023. Oke, next. Kemudian cari produknya di sini selai coklat yang barusan kita buat ya. Selai coklat. Nah, selanjutnya, kuantitasnya kita ubah jadi 500, harganya kita ubah jadi 6.500. Nanti total keseluruhannya 3.250. Klik lanjut. Nah, PPN-nya tetap di checklist ya, PPN 11%. Nanti total keseluruhannya 3.607.500. Oke, langsung aja dokumen transaksi berikutnya. Bentar. Sebelum ini, kita ke I atau informasi lainnya ada nomor faktur. Jadi nomor faktur ini harus diisi sesuai dengan dokumen transaksi, yaitu faktur garis miring 3456. Nah, baru deh. Dari tampilan ini udah selesai semua, kita lanjut ke dokumen 22.2, yaitu pembayaran pemasok. Nah, kalau kayak gini, berarti klik proses, kemudian pembayaran. Kayak di tampilan pembayaran ini, pembayaran menggunakan apa? Di sini pembayaran menggunakan bank. Dari dokumen transaksi 22.2. Kemudian tanggal bayarnya yaitu tanggal 26.01.2023. Oke, kalau udah selesai, hitung nilai pembayaran diklik, jangan lupa. Nanti total pembayaran itu 3.607.500. Kalau udah selesai, klik simpan. Lanjut, ada pertanyaan nomor 15. Jadi, kita harus dulu pertanyaan nomor 15. Close aja dulu yang faktur pembelian sama pembayaran pembelian. Oke, selanjutnya kita lihat di soal. Jadi, soal 15 itu, berapakah nilai hutang usaha setelah ada transaksi ini? Kalau misalkan nanya akunnya, balik lagi kayak tadi ke buku besar, kemudian histori akun. Cari atau pilihnya yaitu sesuai dengan soal. Dia nanya apa? Hutang usaha, berarti cari hutang usaha, IDR, kemudian tanggalnya dimulai dari tanggal mulai transaksi 01/01/2023, terus diakhiri dengan transaksi yang terakhir yaitu 26/01/2023. Oke, kalau udah klik refresh-nya nih, refresh-nya itu yang biru nih di sini, ini. Kalau udah nanti itu bakal muncul berapa sih rinciannya. Nah, ternyata saldo terakhirnya itu ada di sini. 56.552.900. Ini ya, paling pojok kanan bawah. 56.552.900. Oke, udah. Kalau udah selesai seperti ini, kita lanjut ke dokumen transaksi 23. Oke, ini nggak usah diklik, intinya cuma lihat doang. Kalau udah, histori akunnya boleh di-close. Kita lanjut ke dokumen transaksi 23, yaitu ada bukti memorial dengan isi memonya membuat paket murah meriah terdiri dari 3 botol selai coklat dan 3 bungkus bubuk coklat.
Oke, berarti kita bakal bikin produk baru. Kalau kayak gini, berarti klik persediaan barang dan jasa. Oke, kemudian nama barangnya diketik paket murah meriah. Kategorinya pilih umum. Jenis barangnya pilih yang grup. Beda sama tadi ya, kalau tadi kan persediaan karena cuma satu produk. Nah, sekarang itu satu produk, tapi di dalamnya itu ternyata ada paketnya gitu. Ada isinya, jadi pilih yang grup. Kemudian kode barang biarin barang dan jasa, barcode-nya nggak ada, kosongin aja. Satuannya paket, ketik manual aja, nanti tambahkan sebagai data baru. Lanjut ke penjualan pembelian. Dev harga jual satuannya itu ada centang. Nah, ini centangnya dihapus, kemudian bakal muncul uh, kotak yang harus kita isi atau kolom yang harus kita isi sesuai dengan harga jualnya, yaitu 150.000. 150.000. Kalau udah samping kanannya itu ada pajak penjualan dan pembelian, jangan lupa dicari di sini pajak pertambahan nilai. Dasar pengenaan pajaknya 100% kayak gini. Udah, kalau udah di rincian produk diisi. Jadi paket murah ini itu terdiri dari 3 selai coklat sama 3 bungkus bubuk coklat. Berarti kita cari buat 3 botol selai coklat dulu. Kemudian kuantitasnya diubah jadi 3. Kemudian satu lagi itu bubuk coklat. Nah, bubuk coklat sama kuantitasnya jadi 3. Klik lanjut. Nah, ini jangan sampai salah dari rincian produknya ya. Jadi harus sesuai dengan soal selai coklat sama bubuk coklat masing-masing 3. Kalau udah, klik simpan. Lanjut dokumen transaksi 24. Dokumen transaksi 24 itu ada 24.1, kemudian dilanjut ke 24.2. Oke, langsung aja kita kerjakan. Barang dan jasa ini boleh di close aja. Kita lanjut. Faktur penjualan. 24.1 itu judulnya faktur penjualan. Berarti dari tampilan akurat pilih penjualan, kemudian faktur penjualan. Selanjutnya, pelanggannya itu pelanggan tunai, diisi pelanggan tunai. Tanggalnya itu tanggal 29 Januari 2023. Kemudian produknya itu dia beli paket murah yang barusan kita buat sebanyak 10 paket, berarti kuantitasnya juga jadi 10, nggak ada diskon dengan harga 150, jadi totalnya 1.500.000. Nah, dengan PPN 165, jadi total keseluruhan 1.665. Oke, udah sesuai. Lanjut dokumen transaksi 24.2. Jadi 24.2 ini langsung dibayar tunai hari itu juga, cash hari itu juga. Berarti dari tampilan ini, klik proses, kemudian pembayaran. Selanjutnya kolom banknya diisi dengan sesuai dokumen transaksi 24.2 ya. Jadi dia pakai bank. Kemudian tanggal bayarnya 29.01.2023. Sebentar, dia pakai bank atau pakai kilo? Oke, pakai bank. Oke, pakai bank. Oke, habis itu nilai pembayarannya itu langsung di refresh aja, itu nilai pembayaran diklik. Nah, setelah itu seperti ini tampilannya. Kalau udah, klik simpan. Lanjut dokumen transaksi 25. Masih di faktur penjualan. Jadi, penerimaan penjualannya aja yang di close, sisakan faktur penjualan. Ini.
Kalau misalkan semuanya udah pakai semua, nggak apa-apa, boleh diklik lagi penjualan, kemudian faktur penjualan. Nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal catat fakturnya lagi. Sekarang yang beli itu retail coklat. Berarti pelanggannya Siti atau kata retail coklat, tanggalnya 29 masih 01 2023. Oke, kalau udah barangnya itu ternyata dia beli paket murah sebanyak 50 paket. Berarti cari paket murah, kemudian kuantitasnya juga jadi 50. Dengan harga 150, total 7.500.000 dan nggak ada diskon. Klik lanjut. Nah, kita lihat di sini total di dokumen transaksi harus 8.525. Sedangkan kita baru sampai ke di akhiratnya itu cuma 8.325. Berarti selisih 200.000 kita lihat. Oke, ternyata di sini itu dikenakan pendapatan lain-lain atau dikenakan beban ongkos kirim. Jadi, dari tampilan ini kita arahkan ke biaya lainnya di sini. Nah, terus cari akun perkiraannya itu pendapatan lain-lain. Beban salah. Pendapatan lain-lain ya. Bukan beban operasional lainnya, tapi pendapatan lain-lain. Sebanyak atau sejumlah 200.000. Kemudian klik lanjut. Nah, totalnya jadi berubah jadi 8.525. Kalau udah sesuai, kita lihat dokumen transaksi selanjutnya apakah ada? Gak ada. Oke, klik simpan. Lanjut dokumen transaksi 26. Oh, enggak. Kita ke question 16. Faktur penjualannya boleh di close. 16 itu nanya apa? Nilai piutang usaha. Berarti kalau nilai piutang usaha ada di buku besar, kemudian history akun. Cari piutang usaha. Tanggalnya dimulai dari tanggal 1/01/2023, kemudian sampai dengan tadi terakhir tanggal 29/01/2023. Intinya sampai tanggalnya berapa itu dilihat dari dokumen transaksi sebelumnya. Bisa di-scroll ke atas gitu ya. Tanggal 29 Januari 2023. Kalau udah, klik refresh, icon refreshnya itu diklik. Next, kita lihat. Oh, ini ternyata banyak banget. Oke, scroll aja langsung ke bawah, nanti paling bawah itu muncul sendiri. Ternyata dia itu udah... Oke, nanti itu ada transaksi yang terakhir yaitu faktur penjualan tanggal 29 dan ini saldo akhirnya itu 102.893.800. Berarti jawab di sini 102.893.800. Gak ada koma ya, gak ada koma, gak ada titik. 102.893.800. Kalau udah, lanjut dokumen transaksi 26. History akun boleh di close, nanti kita diarahkan ke persiapan data perusahaan. Next, dokumen transaksi 26 di sini itu jurnal umum. Nah, berarti kita harus arahkan ke jurnal umum terlebih dahulu, buku besar, kemudian jurnal umum. Nah, kita bakal jurnal apa sih? Nah, kalau jurnal umum ini, kita membutuhkan akun yang harus didebit dan akun yang harus dikredit. Kita lihat harus di soal itu harus kita teliti terlebih dahulu atau analisis transaksi terlebih dahulu. Jadi, dokumen transaksi 26 ini bahwa tinggal tanggal 31 Januari 2023 melakukan penyesuaian beban asuransi bulan Januari 2023. Nilai asuransi diberi muka pada saldo awal merupakan nilai asuransi dibayar untuk 1 tahun yang dimulai dari Januari 2023. Jadi gini, CV aneka ragam ini saat dia memulai transaksi atau memulai, ya benar, memulai transaksi atau memulai operasional perusahaannya, dia telah menyetorkan uang untuk asuransinya, yaitu asuransi di muka sebanyak berapa ya? Kita lihat nanti di buku besar ini. Intinya dia ngasih di awal gitu loh. Nah, ternyata setelah di akhir Januari
asuransi ini kan udah diakui sebagai beban ya, karena dia udah terpakai selama bulan Januari. Jadi kita harus menyesuaikan nih, berapa yang udah terpakai dan berapa sisanya. Caranya adalah ke pertama ya, pertama itu kita lihat di buku besar, kemudian akun perkiraan. Kemudian icon hijaunya diklik. Next kita cari akun asuransi dibayar di muka, dicari di sini sampai ketemu. Kalau enggak, kolom carinya itu kan ada, ketik aja asuransi dibayar di muka. Nah, ini ternyata dia itu di awal udah bayar 24 juta. Nah, ini untuk 1 tahun. Tapi kita harus menyesuaikan, Januari kan udah habis 1 bulannya, berarti kita harus mengakui 1 bulan itu sebagai beban. Jadi 24 ini dibagi 1 tahun, 1 tahun itu ada 12 bulan. 24 dibagi 12, sorry sebentar ya. 24 juta dibagi 12 berarti berapa? 2 juta ya. Nah, berarti selama setiap bulannya dia akan terpakai asuransinya sebanyak 2 juta. Karena Januari udah selesai, sampai tanggal 31, otomatis 2 juta ini harus kita sesuaikan dan harus kita masukkan ke dalam beban. Oke, balik di tampilan jurnal umum. Kalau misalkan udah ke close, klik aja buku besar, kemudian jurnal umum. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 31/01/2023. Lanjut, cari akun perkiraannya. Yang pertama itu beban asuransi. Pasti ya segini. Kemudian nilai nominalnya itu 2 juta, hasil bagi dari asuransi di Bari Muka dengan berapa tahun gitu. Berarti kan berapa tahun hitungannya per bulan ya, berarti berapa bulan. Kemudian di bawahnya baru asuransi dibayar di muka. Nominalnya sama 2 juta dan dia itu di posisinya kredit. Jadi debitnya itu beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar di muka. Nominalnya itu hasil pembagian dari asuransi diberi muka di awal dengan berapa banyaknya bulannya gitu. Oke, kalau udah sesuai seperti ini, klik simpan. Next, lanjut transaksi. Oke, ada pertanyaan question 17, berapa nilai beban asuransi perusahaan yang barusan kita jurnal? Hasilnya, ini hasil baginya ya, berarti 2 juta. Ketik 2 juta di sini. Oke, benar. Lanjut ke dokumen transaksi 27. Jurnal umumnya boleh di close, akun perkiraan juga boleh di close. Kita lanjut ke dokumen transaksi 27, penerimaan. Kalau penerimaan itu ada di kas dan bank, kemudian penerimaan. Kemudian kolom kas dan banknya diisi dengan bank sesuai dengan dokumen transaksi. Karena ternyata dia melakukan pencatatan bunga bank, berarti otomatis pakai bank. Tanggalnya 31/01/2023. Selanjutnya, cari akun perkiraannya itu sesuai dengan dokumen transaksi, yaitu pendapatan lain-lain sebanyak atau sejumlah 120.000. Oke, klik lanjut. Kalau udah sesuai seperti ini, langsung aja, nggak usah lama-lama, simpan. Lanjut dokumen transaksi 28. Sekarang 28 ke jurnal umum lagi. Jadi penerimaan boleh di close. Selanjutnya kita ke jurnal umum, buku besar, jurnal umum. Oke, ini perlu analisis lagi sama seperti tadi. Jadi di sini itu kita harus, apa yang akan kita lakukan yaitu tanggal 31/01/2023 perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2023. Oke, jadi di sini penyesuaian lagi ternyata. Cara yang pertama, langkah yang pertama itu kalian harus buka buku besar, kemudian akun perkiraan lagi. Terus klik icon yang warna hijau ini, kemudian cari akunnya. Akun yang pertama harus kalian cari adalah PPN keluaran. Ini, kalian catat nominalnya di buku masing-masing.
Saya catat totalnya PPN keluaran 5.976.300. Kemudian selanjutnya, ini kan PPN keluaran. Sorry, nggak usah diklik, kita lihat aja. Sorry. Balik lagi di tampilan ini. Selanjutnya kita cari yang satunya itu PPN masukan. Nah, PPN masukannya 3 juta. Catat ya di buku 590.400. Oke, kalau udah seperti ini, tampilan akun perkiraannya boleh di close, kemudian kita balik ke jurnal umum. Nah, jurnal umum ini tanggalnya 31.01.2023. Kemudian akun perkiraannya yang tadi, PPN keluaran dan PPN masukan kita masukin. Pertama PPN keluaran dulu. Taruh di sebelah debit, jadi ini pilihnya debit, kemudian nominalnya itu 5 juta 976.300. Kemudian klik lanjut. Selanjutnya yang satu PPN masukan. Cari PPN masukan, kemudian diklik. Nah, ini posisinya di kredit dengan total 3 juta berapa tadi? 3.590.400 kayak gini. Nah, udah tuh habis itu ini kan nggak balance debit dan kredit, kita harus balance, bikin balance. Gimana caranya? Kita masukin PPN kurang bayar. Kenapa PPN kurang bayar? Jadi PPN kurang bayar nih masukin dulu, nanti dia otomatis akan menyesuaikan apakah dia ada di posisi debit atau kredit, nggak usah diklik apapun, langsung klik lanjut. Nominalnya juga langsung menyesuaikan. Oke, kenapa PPN keluaran? Jadi kalau misalkan PPN Kenapa PPN kurang bayar maksudnya? Jadi kalau misalkan PPN keluarannya lebih besar daripada PPN masukan, berarti PPN kurang bayar. Sebaliknya, kalau misalkan PPN masukannya lebih besar daripada PPN keluaran, berarti dia PPN lebih bayar gitu. Oke, lanjut kalau udah selesai seperti ini, sesuai, langsung disimpan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke dokumen berikutnya. Oke, dokumen 28 selesai, kita lanjut. Ada pertanyaan, berapakah PPN kurang bayar yang barusan kita save? Boleh lihat di sini, di warna hijau, mumpung belum di close. Kemudian cari yang ini, yang ada 300-nya, 59367.300. Nah, PPN kurang bayarnya itu 2.385.900. Oke, lanjut dokumen 29. Ini boleh di-save lagi. Oh, enggak. Di close aja. Jurnal umumnya di close aja. Oke. Lanjut ke dokumen transaksi 29, pembayaran. Kalau pembayaran itu ada di kas dan bank, kemudian pilih pembayaran. Kemudian kita pilih ke bank kas atau bank, dia pembayaran menggunakan bank ternyata, berarti pilih bank. Kemudian tanggalnya kita ubah 31.01.2023 sesuai dokumen transaksi. Selanjutnya cari akunnya, ini udah ada beban listrik, air, dan telepon. Totalnya itu 1.780.000. Oke, kalau udah klik lanjut, udah sesuai seperti ini, nilainya udah ada, langsung simpan. Langsung simpan. Next, dokumen transaksi 30. Dokumen transaksi 30 itu menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari 2023 dan keterangannya itu proses akhir bulan. Jadi, kalau ini tuh gampang banget langsung ke perusahaan proses akhir bulan. Bulan yang barusan kita transaksi itu kan bulan Januari, berarti pilih Januari. Kemudian tahun yang barusan kita transaksi juga 2023, berarti Januari 2023. Kalau udah sesuai seperti ini, klik simpan. Selesai, dokumen transaksi 30. Lanjut. Oke, sekarang kita bakal
Jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama itu, berapakah saldo beban pokok penjualan perusahaan pada laporan laba rugi Januari 2023? Otomatis kita harus buka laporan laba rugi. Oke, kita lihat dari soal-soalnya terlebih dahulu ya. Jadi yang question 20 juga laba rugi. Next, di question 22, dia itu nilai bank perusahaan pada laporan neraca. Oke, biar mempersingkat waktu, berarti kita langsung aja buka dua laporan ini. Caranya, pilih daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan lagi. Kemudian yang pertama, kalian cari laba rugi standar. Tanggalnya dimulai dari tanggal mulai transaksi 01.01.2023, kemudian sampai dengan 31.01.2023. Kalau udah, klik tampilkan. Nah, di sini bakal menampilkan laporan laba rugi udah lengkap banget, the balance juga sesuai. Oke, lanjut. Satunya itu tadi kita harus buka laporan neraca. Berarti dari tampilan laporan laba rugi ini, klik icon yang warna hijau sampingnya, kemudian cari neraca. Biasanya itu pakai neraca indeks kontrol. Cari neraca dalam kurung indeks kontrol, periodenya diubah 31.01.2023, kemudian klik tampilkan. Nah, ini bakal muncul neraca indeks kontrol. Nah, neraca indeks kontrol ini kita bisa gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang barusan di Google Form. Oke, kita langsung aja isi question nomor 19. Berapa saldo beban pokok penjualan perusahaan pada laporan laba rugi? Berarti otomatis kita bukanya laporan laba rugi ya. Oke, laporan laba rugi yang ditanya adalah beban pokok penjualan. Ini udah ada langsung dia menunjukkan nilainya, yaitu 18 juta 980.980.000. Oke, lanjut question 20. Berapakah nilai beban penyusutan gedung pada laporan laba rugi? Beban penyusutan gedung di sini ada penyusutan gedung 3.750.000. Berarti di sini jawab 3.750.000. Next, selanjutnya question 21, berapakah nilai laba bersih? Oke, laba bersihnya itu ada di paling bawah, yaitu 22.675.000. Next, question nomor 22. Berapakah nilai bank perusahaan pada laporan neraca? Berarti buka laporan neraca, sampingnya laba rugi udah ada neraca. Apa yang ditanya? Yaitu bank, berarti banknya ini 481 juta. 375.000. Next. Berapakah nilai hutang usaha perusahaan setelah ada transaksi ini pada laporan neraca? Berarti yang ditanya selanjutnya itu hutang usaha. So, kita buka laporan neraca, scroll paling kanan, itu ada hutang usaha. Hutang usaha itu ada 56 juta 552.900. Oke. Lanjut, question nomor 24 yang terakhir, berapa nilai persediaan barang perusahaan pada laporan neraca? Berarti masih di neraca. Kalau persediaan barang dagang itu ada di sebelah kiri, yaitu di sini. 74.745.000. Oke, kalau udah sesuai seperti ini, udah selesai, semuanya udah cakep, boleh klik kirim. Selesai, kita udah selesai menyelesaikan soal pilihan ganda dan soal praktik CV aneka ragam. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.